teman-teman Youth GPD Galilea, selamat bergabung di kebaktian Youth Online pada sore hari ini. Kali ini kita akan membahas topik mengenai Perang Armageddon yang akan dibawakan oleh Kak Desman. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan doa dan puji-pujian yang akan dibawakan oleh Fiona dan Vane. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik-baik kan? Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah Youth pada sore ini. Tolong berkati kami semua dan apa yang kami puji-pujikan bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, tapi ku segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tak hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih memelihara setiap pribadi kami ya Bapa, sehingga kami bisa memuji, sehingga kami bisa memuliakan namamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu dapat diam dalam hati kami, sehingga kami bisa mengerti, bisa memahami apa yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu, apa yang disampaikan oleh kebenaran firman-Mu Bapa, sesuai dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi di dalam sesi ini untuk bisa memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan kita bisa ada di sini semua karena kasih-Nya dalam hidup kita. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat memuliakan nama Tuhan. Kali ini saya langsung mengajak teman-teman untuk membahas tema tentang Perang Armageddon. Saya tidak tahu apakah teman-teman pernah mendengar tentang Perang Armageddon di dalam kitab, bahkan di berbagai artikel atau pernah baca di Google. Saya berharap teman-teman bisa mengerti apa yang akan saya jelaskan kepada teman-teman semua kali ini. Nah, mengenai Perang Armageddon. Kata Armageddon yang disebut di Alkitab Kristen dianggap berasal dari kata bahasa Ibrani yang terdiri dari dua kata, har dan Megiddo.
yang artinya Bukit Megido. Tempat yang dirujuk ini adalah sebuah dataran lembah yang disebut Megido, yang merupakan lokasi dari banyak pertempuran yang menentukan pada masa purbakala. Salah satunya yang terjadi pada 609 sebelum Masehi, yang digambarkan dalam kitab 2 Raja-Raja 28-30 dan 2 Tawarikh 20-25, mengakibatkan kematian Yosia, seorang raja muda dan karismatis yang kematiannya mempercepat merosotnya dinasti daripada Raja Daud. Dan mungkin sekali telah mengilhami kisah-kisah tentang datangnya kembali seorang Mesias dari garis keturunannya. Lembah ini ditandai oleh kehadiran gundukan-gundukan arkeologis yang merupakan hasil akumulasi reruntuhan dari pemukiman zaman perunggu dan zaman besi yang berkembang antara 5.000 tahun yang lalu dan tahun 650 sebelum Masehi. Satu-satunya tempat yang menyebutkan kata Armageddon itu dalam Alkitab muncul dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 16. Berbunyi, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon. Namun Alkitab mencakup banyak nas yang merujuk kepada konsep tentang Harmageddon. Petunjuk nubuat Alkitab yang spesifik tidak menunjukkan secara jelas apakah peristiwa-peristiwa itu benar-benar akan terjadi di sini, atau apakah pengumpulan pasukan-pasukan itu hanya dianggap sebagai sebuah tanda saja. Memang sejumlah pasukan Romawi pernah dikumpulkan di tempat ini untuk salah satu penyerangan mereka terhadap Yerusalem pada tahun 67 Masehi. Jadi ternyata Romawi itu pernah menyerang Yerusalem pada tahun 67 Masehi. Hal ini sesuai dengan penafsiran preteris tentang kejadian-kejadian dalam Wahyu 16 ayat 17-21 yang merujuk kepada kejadian-kejadian yang memuncak pada penghancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Jadi ternyata Yerusalem itu pernah runtuh pada tahun 70 Masehi. Sebuah penafsiran lainnya adalah kematian mendadak Raja Yosia, seorang pembaharu agama pada usia 70-an yang memperlihatkan pengharapan besar untuk memperbaharui negara teokratis Yahudi, yang menghasilkan mitos-mitos tentang kepulangannya dengan kemenangan. Yosia konon mati di tangan Firaun, Raja Mesir Necho. Justru pada saat kerajaan Daud sedang naik setelah suatu masa kekacauan dan korupsi, kematiannya mempercepat kemerosotan faksi yang sangat monoteistik di Yudea pada tahun-tahun sebelum pembuangan Babel. Gagasan bahwa seorang raja keturunan Daud suatu hari akan kembali untuk berperang, menang di Megiddo, adalah sebuah contoh tentang mitos mengenai kepulangan yang kekal atau The Mighty of Eternal Return. Sebelum Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama biasanya dirujuk di koran-koran dan buku-buku sebagai Armageddon. Selain juga Perang Besar. Nah, selain itu, pandangan Islam tentang Armageddon bahwa Nabi Isa AS akan turun ke bumi dapat diimplementasikan bahwa Nabi Isa AS yang diangkat ke langit dan benar-benar akan turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia dari kejahatan Dajjal. Jadi umat Islam juga punya pemahaman tentang hari Armageddon, yaitu di mana Nabi Isa akan turun pada saat itu. Kemudian kata kunci itu dalam surat Ali Imran ayat 55. Ada yang menafsirkan menidurkan atau menyelamatkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Nabi Isa dalam keadaan masih hidup, atau katanya masih tidur ketika ia diangkat ke langit. Jadi Armageddon distilahkan tentang kedatangan Nabi Isa AS. Kalau tugasnya turun kembali ke bumi untuk mengubah Dajjal. Siapakah Dajjal yang dimaksud? Ada yang berpendapat bahwa Dajjal itu sebagai gerakan
kafirisasi, materialistik, aliran mistik setanisme, ramalan angka-angka, dan aliran sesat lainnya. Jadi kedatangan Nabi Isa AS ini menurut Islam pada saat perang Armageddon, yaitu dia menghancurkan Dajjal. Sedangkan pemahaman saksi-saksi Yehova, saya rasa teman-teman mengetahui tentang aliran saksi Yehova. Nah, menurut mereka, saksi-saksi Yehova menyatakan bahwa Armageddon adalah pertempuran di mana setan mempersatukan semua penguasa di muka bumi dalam melawan raja yang ditunjuk oleh Allah, yaitu Yesus. Jadi Wahyu mengatakan bahwa Armageddon adalah perang besar dari Yehuda yang maha kuasa. Berbeda dengan banyak kelompok Kristen, saksi-saksi Yehova tidak percaya bahwa satu antikristus akan terlibat dalam perang ini. Setan sendiri akan menggerakkan kerajaan-kerajaan dunia untuk memerangi umat pilihan Allah. Itulah pemahaman tentang aliran daripada saksi Yehova. Nah, bagaimana dengan pemahaman Alkitab tentang perang Armageddon itu? Nah, jawaban Alkitab. Perang Armageddon memaksudkan perang terakhir antara pemerintahan manusia dan Allah. Bahkan sekarang, pemerintah-pemerintah ini dan pendukung mereka terus menentang Allah dengan tidak mau tunduk kepada pemerintahannya. Itu dalam Mazmur 2 ayat 2, perang Armageddon akan mengakhiri pemerintahan umat manusia. Jadi kata Armageddon muncul hanya sekali di dalam Alkitab. Di dalam Wahyu 16 ayat 16. Dalam suatu nubuat, penyikapan menunjukkan bahwa di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon, raja-raja seluruh bumi berpenduduk akan dikumpulkan menuju perang pada hari besar Allah yang Maha Kuasa. Nah, di dalam hal ini akan timbul pertanyaan. Yang pertama adalah, di dalam perang Armageddon, siapa yang akan bertempur di perang Armageddon? Jawabannya adalah, Yesus Kristus akan memimpin pasukan surgawi untuk mengalahkan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh ini mencakup mereka yang menentang wewenang Allah dan yang menghina Allah. Itu dalam Yeskiel 39 ayat 7. Pertanyaan kedua, apakah Armageddon akan berlangsung di Timur Tengah? Nah, jawabannya adalah tidak. Perang Armageddon tidak akan berlangsung di satu daerah tertentu. Sebaliknya itu akan meliputi seluruh bumi. Di dalam Yeremia 25 ayat 32 sampai 34. Nah, karena sejarah menceritakan bahwa berbagai pertempuran yang menentukan terjadi di sekitar situ, termasuk beberapa pertempuran yang dicatat dalam Alkitab. Namun, Armageddon tidak mungkin memaksudkan daerah Megiddo kuno. Tidak ada gunung besar di sana, dan bahkan seluruh dataran rendah Israel yang ada di dekatnya tidak akan bisa menampung semua yang akan bertempur melawan Allah. Sebaliknya, Armageddon adalah situasi dunia di mana bangsa-bangsa bergabung dalam pertempuran terakhir mereka melawan pemerintahan Allah. Pertanyaan ketiga, seperti apa keadaannya selama perang Armageddon? Jawabannya adalah, meski kita tidak tahu bagaimana Allah akan menggunakan kuasanya, Ia punya senjata yang dapat Ia gunakan seperti di zaman dahulu. Nah, misalnya hujan es, gempa bumi, hujan deras, api dan belerang, guntur dan penyakit. Dalam kekacauan, setidaknya sebagian musuh Allah akan saling membunuh. Tapi akhirnya mereka sadar bahwa Allah lah yang bertempur melawan mereka. Pertanyaan keempat, apakah Armageddon berarti akhir daripada dunia? Nah, jawabannya adalah Armageddon tidak berarti planet kita akan hancur, ya. Tidak berarti dunia ini, planet kita akan hancur. Karena bumi adalah tempat tinggal manusia. Armageddon tidak akan membinasakan ras manusia. Peristiwa perang Armageddon tidak akan membinasakan ras manusia, tapi justru menyelamatkannya. Siapakah yang diselamatkan? Kumpulan besar hamba Allah akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah,
Atau pertanyaan kelima, kapan perang Armageddon akan terjadi? Jawabannya adalah ketika membahas tentang kesengsaraan besar yang akan mencapai puncaknya di perang Armageddon, Yesus berkata, sehubungan dengan hari dan jamnya tidak ada yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Putra pun tidak kecuali Bapa. Meskipun begitu, Alkitab menunjukkan bahwa Armageddon akan terjadi pada kehadiran Yesus yang tidak kelihatan. Jadi, tentang perang besar, tentang perang Armageddon, tidak ada satupun yang tahu. Semua itu nanti akan terjadi di dunia ini. Dan siapa yang akan memimpin perang adalah kuasa gelap yang akan melawat Allah, dan Yesus Kristus akan membinasakan kuasa-kuasa yang tidak tunduk kepada pemerintahan Allah. Dan saya percaya bahwa kita semua tetap dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, karena tidak ada satupun yang sia-sia di dalam tangan Tuhan. Berdasarkan Markus pasal 14, saya akan membacakan kepada kita semua tentang perang Armageddon. Markus 14 ayat 38. Bagi teman-teman yang ada Alkitab di rumah, berbunyi ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga ya. Apapun yang terjadi saat ini, bahkan apapun yang terjadi ke depan, tetap berjaga-jaga di dalam doa dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Dan kemudian di dalam Lukas pasal 21, Lukas 21 ayat yang ke-34 sampai dengan 36, saya akan bacakan kepada kita semua. Nasihat supaya berjaga-jaga juga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Maksudnya adalah kita tetap berjaga-jaga di dalam doa dan pengharapan kepada Yesus Kristus, sehingga apapun yang terjadi ke depan, entah itu penyakit, gempa bumi, segala macam yang terjadi di depan kita, kita tetap ada bersama dengan Tuhan Yesus. Sekalipun kita masih muda, tetap taruh pengharapan kita kepada Tuhan dan berdoa untuk sekitar kita. Dan saat ini kita lihat bahwa ada penyakit corona yang menghajar bumi, ada penyakit yang menimpa seluruh umat manusia di muka bumi ini yang sungguh menakutkan. Tetapi kita percaya bahwa apapun terjadi, penyakit, sampar apapun, tetap berharap kepada Yesus bahwa dialah yang akan melindungi kita dan menjaga kita senantiasa. Haleluya. Saya akan berdoa kepada kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami semua. Biarlah kami ketika kami memahami tentang perang Armageddon, kami mengerti bahwa Tuhan ada di sana. Apapun yang terjadi ke depan kami, masalah apapun, sebesar apapun masalah yang kami hadapi, kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama